Dia tidak boleh tahu aku mencintai dia. Karya Fira Savitri. 10. Mom, apa yang terjadi? Di mana Dad? Apa dia baik-baik saja? Marilyn bercerita, tangannya bergerak-gerak meski berusaha tenang. 3 hari yang lalu dia mengeluh padaku kalau dadanya sakit. Sampai sore tadi dia pingsan. Ya Tuhan, aku berpikir dia akan mati saat itu juga. Mom, jangan bicara seperti itu di depan atasanku, bisik Eleanor saat mengecup pipi ibunya. Ibunya mengerjap. Di atasanmu? Mom, kau mau apa? Ia hampir menarik ibunya yang mendekati Daniel. Jadi kau atasan Ella? Tanya Marilyn pada Daniel tanpa bisa mencegah seringai penuh muslihatnya. Aku Daniel. Maaf harus bertemu dalam situasi seperti ini, Mrs. Swan. Eleanor menatap aneh tangan Daniel yang terjulur di depan ibunya sambil mengira-ngira apakah suara lembut barusan benar-benar milik Daniel. Aku Marilyn, senang bertemu denganmu. Dan terima kasih sudah berkunjung, kau baik sekali. Eleanor bersungut dalam hati. Ingin rasanya ia maju dan menjelaskan pada ibunya kalau Daniel tidak pernah berencana untuk berkunjung. Mom, di mana Effie? Katanya menahan diri. Oh, Effie sebentar lagi datang. Jawab Marilyn tanpa menoleh masih mengamati Daniel. Lalu ibunya tiba-tiba mundur dan berisyarat agar Daniel mengikutinya. Ayo ikutlah, Gerald akan senang bertemu denganmu. Eleanor langsung meraih lengan ibunya. Tidak, Mom. Ia menatap Daniel sekilas lalu mengajak ibunya menjauh. Dengar, Mom. Daniel Han harus kembali ke penthouse. Dia tidak perlu berada di sekitar kita, dan Dad tidak perlu melihatnya. Bukannya mempertimbangkan saran Eleanor, ibunya justru menoleh dan bertanya pada Daniel. Apa kau buru-buru? Aku ingin kau bertemu suamiku. Apa? Oh tidak. Eleanor tak percaya ibunya menanyakan hal itu. Ia lantas menatap Daniel, berharap laki-laki itu bisa menolak ajakan ibunya dengan halus. Suatu kesempatan, Mrs. Swan. Mari. Sebelah alis Eleanor terangkat menatap Daniel dan ibunya. Penglihatannya pasti keliru. Bagaimana mungkin laki-laki itu menyilakan ibunya berjalan bersama, bahkan menawarkan lengan? Sebelum sempat menguraikan situasi ganjil di depannya, ibunya sudah menggamit Daniel dan kegirangan menyambut perlakuan laki-laki itu. Eleanor terpaksa menyusul. Sepanjang perjalanan menuju ruang rawat inap, ibunya terus mengoceh. Ia yakin bisa menahan diri untuk tidak menyela. Tapi tidak saat ibunya mengajak Daniel mengobrol dengan bahasa Mandarin. Mom, stop! Dia keturunan Korea. Oh, benarkah? Kukira dia Taipan Hong Kong atau sesuatu dari sana. Kata ibunya sambil tertawa-tawa sendiri. Eleanor tidak ingin banyak bicara dan berharap Daniel tidak melihat rona merah pada wajahnya karena tingkah ibunya. Marilyn jelas tidak membaca ketegangan di antara dirinya dan Daniel. Setelah menyusuri lorong berubin, pucat, dan berdinding kayu, mereka tiba di depan pintu kamar berwarna krem. Marilyn pun mengetuk dan masuk lebih dulu. Ella datang, Gerald. Dia tiba dengan atasannya. Oh, kau harus melihat mereka. Mereka seperti opera sabun The Ugly Betty. Kau ingat? Eleanor menggigit bibir, memandangi sepatunya. Sir, kau tidak harus melakukannya. Kau tidak perlu masuk. Kenapa? Aku tidak ingin ibuku mempermalukan dirinya di depanmu. Daniel menyipitkan mata. Kau yang mempermalukan dirimu di depanku. Ibumu hanya berterima kasih. Sekarang biarkan aku masuk. Apa yang... Eleanor hampir jatuh ke samping saat Daniel menubruk lengan dan mendahului langkahnya. Namanya Daniel Han, Gerald. Terang Marilyn sambil membantu Gerald bersandar. Dia baru tiba dari Seoul belum lama ini. Terima kasih sudah menyempatkan berkunjung, Mr. Han.
Kuharap kau tidak keberatan aku mengobrol sambil berbaring. Rasanya sungguh tidak sopan. Sama sekali tidak. Tolong jangan sungkan. Eleanor mengawasi gerak-gerik atasannya. Ia ingin mendesak Daniel agar berhenti berpura-pura peduli, tapi ia terlalu tercengang dengan sikap yang ditunjukkan laki-laki itu pada keluarganya sejak tiba. Tak ingin hanyut dengan kebingungan, Eleanor menatap dan mendekati Gerald. Ia meraih tangan ayahnya dan menguatkan kepalanya. Kau seharusnya memberitahuku lebih awal, Dad. Sudah berapa kali ku bilang, hubungi aku begitu kau merasakan keluhan. Aku merasakan keluhan hampir setiap hari. Keluhan ibumu yang paling sering. Seloroh Gerald, membuat Marilyn berkacak pinggang dan menggerutu. Lagi pula sudah ada Effie. Kau tak usah khawatir. Dia memanggilkan Mr. Lewis untuk kami. Mr. Lewis menderita Parkinson, Dad. Jangankan menyetir, membuka pintu rumahnya saja dia kesulitan. Eleanor memerlukan kesabaran ekstra menghadapi orang tuanya, terlebih di depan atasannya yang mengawasi. Lalu di mana Effie sekarang? Anak itu seharusnya tidak menyuruh orang sakit mengantar orang sakit. Dia masih menebus obat ayahmu. Mungkin dia akan bermalam di tempatmu malam ini, ujar Marilyn. Lalu apa kata dokter? Gerald berdecak tanpa minat. Hanya masalah gastritis, tapi ibumu melebih-lebihkan seolah aku akan mati dalam waktu dekat. Jelas kau akan mati, kau merokok 3 bungkus sehari. Mom, tegur Eleanor. Ibunya menunjukkan raut protes. Dia tidak akan berada di sini kalau dia berhenti merokok. Merokok membuatnya menunda makan, dan sekarang dia merasakan akibatnya. Tangan ayahnya terjulur menunjuk Daniel. Sepertinya dia mendapati sesuatu yang menggelikan dalam kata-kata ibumu. Eleanor melihat wajah Daniel merona. Laki-laki itu pasti berusaha menyembunyikan ekspresi aslinya di ruangan ini. Aku kembali semuanya, kata Evelyn muncul di pintu. Sekarang kau muncul, kenapa lama sekali? Evelyn mengabaikan ibunya. Kupikir kau akan datang besok. Coba tebak siapa yang barusan mengobrol denganku di bawah. Kau akan syok, Ella. Effie, ada atasanku. Eleanor mengingatkan sambil melotot. Adiknya terperangah mendapati Daniel. Itu atasanmu? Aku seperti pernah melihatnya. Ibunya menyergah. Tentu saja, Effie. Dia Daniel Han. Siapa yang tidak mengenalnya? Eleanor mengernyit. Ibunya bahkan baru mengenal Daniel 20 menit yang lalu. Oh, jadi dia yang membuatmu malas ke Nottingham belakangan ini. Evelyn melipat tangan mengintip Daniel dari pundaknya. Bloody hell, kurasa aku bisa push up di tubuhnya. Effie! Mulut Eleanor terbuka sementara ia tercengang. Dilihatnya Daniel tersenyum ke arah lain. Oh, jelas sekali laki-laki itu mendengar kata-kata Evelyn barusan. Bagaimana perkembangannya sejauh ini? Sebaris pesan Rosamund membuat jantung Eleanor seakan berdegup di leher. Ia melirik Daniel di sebelahnya sambil menyembunyikan kegelisahan. Laki-laki itu jelas tidak menyadari ekspresi masam Eleanor. Anggap saja kita sudah cukup berbasa-basi. Daniel tiba-tiba menghentikan langkah membuat Eleanor menelan ludah. Di lobi itu mereka berhadap-hadapan. Berbicara tentang pesta Winthrop, aku perlu bertanya padamu. Nada sinis dan tatapan dingin itu. Eleanor berjengit. Daniel Han kembali ke bentuknya paling murni. Apa ini tentang Hugh Callahan? Ia tahu sesuatu langsung muncul di benak laki-laki itu. Apa saja yang kau tahu? Sengatan di hatinya begitu terasa saat Daniel menatap tepat ke dalam bola matanya. Kurasa aku tidak perlu mengungkit hal itu di depanmu. Kau pikir aku malu dengan kejadian itu? Eleanor memutar otak, tidak tahu apa lagi yang harus dikatakannya.
Tapi melihat reaksi Daniel, ia tahu ia hanya perlu berpura-pura mengetahui semuanya. Kita semua membuat kesalahan, sir. Itu bukan salahku. Ian pembohong dan Hugh membantunya menghancurkanku. Kuharap kau tidak terpancing dan mempercayai foto-foto itu. Ian? Foto? Eleanor berharap mendapat petunjuk lebih banyak tentang masa lalu Daniel dan Hugh Callahan dalam penjelasan laki-laki itu. Aku percaya padamu, sir, sahutnya. Ia ragu Daniel mendengarnya. Jadi ia berkata sekali lagi dengan nada yang lebih stabil. Apapun yang kau lakukan, aku percaya padamu. Baru saja ia melihat laki-laki itu membuka mulut, suara lain tiba-tiba menyela. Elephant? Panggil sebuah suara dari puncak tangga di lantai 2. Suara itu... Panggilan itu... Eleanor merasakan sarafnya berhenti berdenyut. Ella, kaukah itu? Eleanor menoleh dan membeku saat itu juga. Matanya melebar, menemukan laki-laki dengan kemeja hitam atau biru tua, ia tidak melihat jelas. Tapi satu yang pasti, laki-laki itu mengenakan jas putih lengkap bersama stetoskop hitam. Ella, apa kau lupa? Ini aku. Oh Tuhan. Eleanor gugup melihat sosok itu menuruni tangga. Rambut bersisir miring yang diminyaki, senyum cerah pada rahang tirus yang dihiasi cambang tipis. Samuel Parker. Sam. Ia tidak mendengar suaranya sendiri. Nama itu tiba-tiba terasa asing untuk diucapkan. Eleanor mengingatkan dirinya kalau ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu laki-laki itu. Sir, kita harus pergi. Bagaimana dengan temanmu? Dia bukan temanku. Daniel terlihat heran, namun Eleanor lekas-lekas meninggalkan lobi dan laki-laki itu tidak punya pilihan lain selain menyusul. Sepanjang jalan menuju parkiran, kepala Eleanor terasa penuh. Sejumlah pertanyaan menyerbu pikirannya. Bagaimana ia dan Samuel bisa bertemu di tempat itu? Sejak kapan Samuel di London? Jangankan menduga, Eleanor bahkan tak ingin melakukan apapun selain menjauh dari tempat itu. Apa kau akan memberitahuku apa yang terjadi? Tanya Daniel begitu mereka tiba di sisi mobil. Kurasa aku mual, sir. Aku merasa kurang sehat. Secepat itu? Eleanor mencelus dalam hati. Laki-laki itu jelas tidak langsung percaya. Selanjutnya Daniel sudah membukakan pintu mobil. Eleanor menatapnya dan pintu mobil bergantian. Laki-laki itu berisyarat agar mereka masuk ke mobil. Thanks. Eleanor menurut, meski bingung, membiarkan sebelah tangan Daniel menuntunnya masuk. Daniel mungkin tidak menyadarinya, tapi Eleanor merasakan perubahan suasana di hatinya. Bongkahan es dalam dirinya mencair, meninggalkan hangat ketika laki-laki itu menyentuh punggungnya. Oh ya, Eleanor bisa jadi berhalusinasi saat ini. Setibanya di flat, Eleanor merebahkan diri di sofa. Kedua tangannya terlipat di atas kening. Ia membiarkan lampu ruang tengah padam. Kombinasi antara sensasi kehilangan yang begitu hebat dan mendamba menghantuinya. Pandangannya keruh, memikirkan bagaimana ia dan Samuel bisa bertemu setelah sekian lama. Meski hanya beberapa detik, tapi kejadian itu seolah baru terjadi di depan matanya, berulang-ulang dan menyisakan nyeri. Samuel dengan stetoskopnya. Ia tahu Samuel bisa menjadi apapun yang laki-laki itu inginkan, kecuali menjadi miliknya. Eleanor merasakan napasnya berat. Samuel Parker mungkin tidak tahu Eleanor datang ke Trafalgar Square waktu itu. Pandangannya beralih ke ponselnya yang berdering di meja. Holly Marshall menelponnya. Kau menelpon saat aku mandi. Ada apa? Eleanor menarik napas, berusaha keluar dari kegelapan yang membelenggunya.
Ada yang ingin kutanyakan padamu tentang Daniel. Ada apa dengannya? Apa dia melakukan sesuatu yang buruk padamu? Suara tinggi Holly membuat kupingnya berdenging. Tidak, ini tentang masa lalunya, tentang mantan suami Lily, juga pria bernama Ian. Kau jelas tahu sesuatu. Astaga, masalah ini lagi. Aku tidak bisa cerita padamu, aku yakin Kate juga begitu. Aku tahu ini tidak adil, tapi sebaiknya jangan pernah mengungkit hal ini di hadapan Daniel, untuk kebaikanmu. Eleanor mengernyit. Baru kali ini Holly Marshall merahasiakan sesuatu darinya. Rasa penasaran mulai membuatnya gusar. Jika Holly dan Kate tidak bisa membantunya kali ini, ia akan mencari tahu. Segala tentang Daniel menjadi urusannya, bukan karena ia peduli dengan laki-laki itu, tapi karena Eleanor Swan benci rahasia. Itu menjelaskan segalanya.